Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan petani semuanya. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, dan rezekinya selalu diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keberkahan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini teman-teman, saya akan mereview atau menjelaskan ya manfaat, kemudian cara kerja dan dosis penggunaan Incipio 200 SC. Bagi kawan-kawan yang belum subscribe channel Ilmu Pertanian ini, mohon klik tulisan subscribe di bawah video ini yang berwarna merah sebagai bentuk dukungan kepada kami agar kami tetap semangat membuat video-video baru tentang ilmu pertanian. Kemudian setelah di subscribe nanti akan muncul tulisan seperti ini, telah di subscribe, dan di sampingnya ada gambar lonceng. Kemudian pilih gambar loncengnya, nanti akan muncul 3 pilihan. Setelah itu pilih yang paling atas agar ketika kami membuat video-video baru, kawan-kawan petani tidak ketinggalan informasinya. Oke, dan semua ini gratis. Jadi Incipio 200 SC ini bahan aktifnya adalah Isocycloseram 200 gram per liter. Artinya dalam 1 liter dia mengandung bahan aktif 200 gram teman-teman. Ya kurang lebih berarti ini 20% kandungannya ya teman-teman ya. Nah Incipio ini teman-teman ya, karena bahannya adalah Isocycloseram, dia termasuk bahan aktif yang baru dari golongan 30 teman-teman ya. Jadi di golongan 30 itu setahu saya ada 2 bahan aktif ya. Yang pertama broflanilid ya, yang dipakai oleh Brofreya dan Simegra itu. Nah yang kedua adalah fluxametamid ya, yang itu yang belum ada produknya di Indonesia ini sepertinya teman-teman ya. Atau mungkin sudah ada tapi saya belum pernah mengetahui produknya, mungkin seperti itu. Tapi yang jelas sebelumnya hanya ada 2 bahan aktif, yaitu broflanilid, kemudian ada fluxametamid. Nah ini ada terobosan terbaru dari PT terkemuka, yaitu PT Syngenta, mengeluarkan formulasi baru bahan aktif Isocycloseram ya, dengan teknologi clinazolin ini. Dia masuk ke golongan atau grup 30 insektisida. Jadi masih satu grup dengan Brofreya dan Simegra, namun hanya bahan aktif yang berbeda teman-teman ya. Nah manfaatnya apa gitu, Incipio ini manfaatnya apa? Kalau dari label kita lihat ini hanya ada satu komoditas yang tertera teman-teman ya. Di sini hanya komoditas tanaman padi teman-teman, dan hama sasarannya adalah penggerek batang padi kuning. Istilahnya kalau penggerek batang itu ya kalau orang sini atau orang Jawa mengistilahkan dengan istilah suntep ya teman-teman ya, atau ulat yang berada di dalam batang padi. Jadi sebelum ulatnya masuk itu kita bisa mengendalikan menggunakan Incipio ini teman-teman. Nah apakah hanya bisa digunakan untuk tanaman padi saja? Ya tentu saja tidak teman-teman. Ini bisa juga digunakan untuk mengendalikan hama ulat gerayak pada tanaman bawang merah ya. Jadi ulat gerayak Spodoptera exigua itu yang warna hijau bisa. Kemudian untuk ulat gerayak Spodoptera litura pada tanaman cabai dan tomat itu juga bisa teman-teman. Atau ulat-ulat kecil seperti ulat kubis, kemudian ulat daun yang kecil ya seperti ulat jengkal itu juga bisa dikendalikan menggunakan Incipio 200 SC ini teman-teman. Itu ya kurang lebih manfaatnya. Kemudian cara kerja, dia bekerja secara kontak dan lambung ya teman-teman. Artinya ketika kita menggunakan Incipio ini, kita usahakan penyemprotannya atau kabut penyemprotan itu mengenai hama sasaran kita teman-teman. Kalau kita mau mengendalikan kaper misalkan ya, berarti semprotan itu harus mengenai kaper. Kalau tidak ya nggak akan mati gitu teman-teman ya. Jadi misalkan kita semprotkan kemudian menempel di daun, nah itu harus dimakan oleh ulat. Kalau nggak dimakan ya nggak mati ulatnya gitu. Itu kan. Ibaratnya kita mengasih racun ke tikus, tapi racunnya nggak dimakan, apakah tikusnya mati? Kan tidak kan gitu ya. Nah itu logikanya seperti itu. Nah, jadi dalam pengendalian hama kita harus realistis.
sesuai keadaan, sesuai realita. Kalau tidak dimakan ya nggak mati. Atau kalau kita menyemprot dan tidak mengenai hama sasaran, ya kabutnya tidak mengenai hama sasaran, ya nggak mati kan gitu. Atau racunnya tidak termakan oleh hama sasaran, ya tidak mati kan gitu. Semoga bisa dipahami ya teman-teman ya. Gitu. Kemudian untuk dosisnya berapa gitu kan, itu yang ditunggu-tunggu. Jadi dosis penggunaan ini yang tertera di label adalah 1,2 ml per liter air. Kalau tangkinya 16 liter berarti kurang lebih dosisnya adalah 20 ml per tangki 16 liter air untuk hama penggerek batang padi. Kemudian untuk ulat jengkal, kemudian ulat graya pada tanaman bawang merah dan tanaman cabai itu kurang lebih ya sama teman-teman ya. Kalaupun mau ditambah ya ditambah 5 ml udah cukup teman-teman, udah cukup kuat. Bahkan di beberapa kasus ya itu kurang dari 20 ml juga sudah bisa mengendalikan hama ulat teman-teman gitu. Itu tergantung dari kondisi atau resistensi hama di daerah masing-masing atau wilayah masing-masing teman-teman. Kalau wilayahnya sudah kebal hamanya yaitu ya mungkin memerlukan dosis yang lebih tinggi atau mungkin memerlukan campuran atau mixing dengan beberapa merek atau bahan aktif insektisida yang lain. Seperti itu kurang lebihnya ya. Nah, jadi dosisnya kurang lebih 20 ml per tangki 16 liter. Kemudian saran pengaplikasian ataupun cara penyemprotan ya. Kami menyarankan ya, karena Incipio ini bekerja secara kontak dan lambung, artinya ketika menyemprot harus mengenai hama teman-teman, atau harus termakan oleh hama. Maka aplikasi penyemprotan kami sarankan dilakukan pada waktu hama itu keluar. Misalkan sundep itu keluarnya pada waktu sekitar jam 8 sampai jam 9 pagi, berarti kita harus menyemprot kira-kira jam 8 atau jam 9 pagi. Atau biasanya juga kalau seperti ulat graya itu ada yang keluar sekitar jam 7 pagi atau jam 6 pagi. Nah, berarti kita harus menyemprot pada waktu tersebut atau pada waktu 6 atau jam 7 pagi agar dengan harapan semprotan kita mengenai bagian tubuh dari ulat tersebut atau hama tersebut. Oh iya, ada satu lagi yang lupa teman-teman. Jadi cara pengaplikasian itu tidak hanya sekedar disemprotkan saja, tapi kita harus melihat kondisi dari hama. Misalkan hamanya sudah melipat daun padi seperti itu ya, berarti kita harus mengarahkan nozzle atau semprotan kita kepada daun yang menggulung tersebut. Nah, jadi daun yang menggulung itu biasanya ada ulatnya teman-teman. Nah, berarti semprotan kita harus kita arahkan kepada ulat yang ada di dalam itu. Maka dengan harapan ketika kita arahkan nozzle-nya ke dalam gulungan daun itu, ulatnya akan mati teman-teman gitu. Jadi tidak hanya sekedar spray dengan bus gitu ya, nanti tidak kena hama, tidak mati, terus beli obat lagi. Nah, itu keliru teman-teman. Jadi ketika penyemprotan kita harus benar-benar fokus mengarahkan nozzle kepada hama sasaran. Nah, gitu ya, semoga bisa dipahami. Sama halnya ketika di dalam daun bawang merah ya. Jadi ulat itu kan terkadang sembunyi di dalam daun. Maka ketika kita menyemprot dan ada daun bawang merah yang berlubang, nah ya mungkin dalam waktu 2 detik lah kita arahkan nozzle atau sprayer kita, semprotan kabut kita ke arah daun yang berlubang dengan harapan bisa masuk ke dalam daun sehingga nanti ulat yang berada di dalam daun akan mati. Begitu ya teman-teman petani semuanya. Saya kira ini videonya sudah terlalu panjang ya, nanti jika ada pertanyaan ataupun saran bisa ditulis di kolom komentar di bawah video ini. Begitu. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.